Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti, YouTube-nya Dunia Pertanian. Iya, pada video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai tanaman ini. Ini tanaman apa ya yang ada di depan kita? Ada yang tahu? Jagung, Pak. Mirip seperti jagung, daunnya juga. Ya pasti bukan padi, karena padi nggak mungkin setinggi ini daunnya dan segede ini. Ini adalah tanaman sorghum. Sorghum, 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 sorghum. Nah, sorghum atau nama latinnya sorghum bicolor, dia termasuk juga dari family Ordo Poales, family Poaceae, ya kan, di genus sorghum dan dengan spesies sorghum bicolor. Nah, sama kayak tanaman padi, jagung. Nah, sorghum juga termasuk dan rumput, dia sama-sama satu famili. Jadi untuk membedakan kalian apabila kalian nanam sorghum di 1 minggu pertama dia sudah tumbuh. Nah, jangan dulu dicabut karena susah dibedakan antara rumput sama yang namanya sorghum. Nah, nanti kalau sudah 2 minggu mungkin dia akan kelihatan tuh. Kalau misalkan rumput akan muncul di batangnya itu berwarna kemerah mudaan. Nah, itu kalau dia rumput. Nah, kalau misalkan sorghum dia tidak akan muncul itu berarti kalau misalkan muncul kemerah mudaan wajib kita cabut karena itu rumput. Kalau misalkan sorghum jangan dicabut. Oke. Sorghum adalah dengan ciri struktur morfologinya yaitu tanamannya bisa sampai 6 meter. Jadi dia bisa tinggi 6 meter ya kan. Dapat beberapa varietas dapat membentuk anakan. Nah, sorghum itu ada yang ditanam yang diambil bijinya. Kalau sorghum itu buat makanan dia ternak. Jadi ada dua nih. Nah, oke. Jadi sorghum itu ada beberapa jenis bedanya. Oke. Jadi sorghum itu yang diambil adalah buat bijinya. Itu pakai nanam sorghum biji. Nah, yang di buat makanan ternak itu adalah sorghos. Nah, oke. Nah, morfologi dari sorghum itu ada berbentuk tunggal, dibentuk dari kecambah kecil, kemudian diikuti dengan tanaman akar-akarnya lateral, meluas dengan tanah. Daunnya, morfologi daunnya jumlahnya 7 sampai 24 helai. Dia bisa panjang, kemudian helai daunnya bisa panjang, bisa 30 sampai 135 cm. Jadi bentuknya itu panjang, terus batangnya dia tegak, terus diameternya dia juga tinggi. Morfologi bunganya itu ada di pucuk, ya kan, ada di pucuk menimbulkan cabang primer. Terus buahnya mengandung air sebanyak 25 sampai 35% Nah, kadar ini harus kita turunkan, ya kan. Kalau misalkan nggak kita turunkan, itu nanti dia akan menjadi pembusukan karena dia ini termasuk benih dari benih Eleca citran, harus nanti dia busuk. Nah, tanaman sorghum memiliki adaptasi tinggi terhadap lahan yang kurang subur, ya kan, dan sampai ke lahan yang subur. Nah, tanaman sorghum tumbuh baik di atas ketinggian 0 sampai 700 di atas permukaan laut dengan suhu baik 23 sampai 34, dengan kelembaban 20 sampai 70, dengan pH dia 5 sampai dengan 7,5. Nah, potensinya nutrisi ini mengandung lemak, karbohidrat, air, kalsium, fosfor, besi, dan magnesium. Nah, ini beberapa jenis tanaman sorghum
yang dikembangkan nih, yang ada di Amerika ya. Terus ini yang ada di jenis sorghum juga yang ada di eh, Afrika, Sudan. Nah, ini dia. Oh iya, ada bacanya jenis sorghum Tortillero. Varietas sorghum ini dikembangkan di Burkina Faso, Afrika Barat, memiliki keunggulan yaitu memiliki tingkat adaptasi yang tinggi, kondisi kering, tanaman yang kurang subur dan menghasilkan biji yang berkualitas. Nah, kalau misalkan kita tanya nih bisa nggak ditanam di Indonesia? Bisa, karena kan nggak terlalu beda jauh sama yang ada di Afrika. Nah, kemudian yang kedua adalah sorghum. Memiliki keunggulan yaitu produktivitas sorghum yang bertunas tinggi sehingga musim kering dan menghasilkan biji sorghum yang berkualitas. Ini warnanya coklat, ini warnanya agak keputih-putihan, agak ke krem. Nah, ini warnanya putih. Sorghum pahat atau pangan. Nah, ini yang dihasilkan sama pemulia nih. Jadi yang dihasilkan oleh orang Indonesia itu Batan, Badan Nuklir Nasional. Varietas unggul ini mampu menghasilkan 5 ton per hektar. Nah, kemudian yang ini varietas sorghum ini memiliki keunggulan antara umurnya panjang 100 sampai 105, produktivitasnya sampai 4 sampai 5 ton per hektar. Dia tahan terhadap penyakit karat, bercak daun, dan kandungan proteinnya 9%, lemaknya 3%, karbon 84,5%, dan dapat ditanam di lahan sawah maupun di lahan tegalan. Nah, sorghum kawali, sorghum yang ada di negara India juga. Ini juga mulai banyak juga ini yang ada di Indonesia. Ini biasanya yang banyak di Indonesia. Terus kemudian produktivitasnya 4 sampai 5 ton direbahkan. Dia kuat terhadap tahan terhadap rebah, tahan terhadap penyakit karat, tahan terhadap bercak daun. Kandungan nutrisinya 8,8%, 1%, dan nah, budidaya tanaman sorghum itu lumayan agak lama, sekitar pengolahannya itu ya kan dibajak dulu 1 kali atau 2 kali, kemudian diletakkan tanah yang disiap lalu dibersihkan dari gulma karena fase pertumbuhan ini dia agak lambat. Nah, jadi yang namanya pembajakan dia agak lambat. Kalau misalkan tanahnya dia keras, ya kan tanahnya dia keras, nanti dia akan susah keluar. Nah, dia perlu drainase aerasi yang baik, jadi perlu dibajak dengan baik, perlu dicangkul dengan baik karena dia agak lambat. Nah, penanaman umumnya ditanam eh, seperti kayak tanaman padi gogo atau kedelai atau palawija. Bisa dengan sistem monokultur, ya kan, dengan jarak tanam yang dianjurkan 75 kali 25 atau 75 kali 20 dengan masing-masing 2 tanaman per lubang dan akan menghasilkan 150.000 tanaman per hektar. Nah, tanaman benih ini ditanam 2 hingga terus kemudian dilakukan penjarangan menjadi 2 per lubang. Nah, dilakukan penyulaman yang dapat dilakukan biji sehingga dapat memindahkan dengan cara diputar atau kalau misalnya nggak bisa diputar dicabut aja. Nah, pemupukan sorghum itu pupuknya lebih banyak membutuhkan pupuk nitrogen dan juga membutuhkan pupuk NPK. Kemudian dosis pupuknya yaitu nitrogen 90 atau sama dengan 2 kuintal per hektar, atau penambahan kemudian pupuk yang lain, pupuk N terus per 3 bagian. Terus caranya ya sebar ya kan atau dibikin larikan kemudian dimasukkan ke dalam lubang. Nah, ini kayak nanam jagung, ya kan? Dia modelnya dia kayak begini. Nah, dengan jarak tanam 75 kali 25. Jadi kalau misalkan ada dengan jarak 75 kali 25, kalau misalkan ini kan buat
ada gulma kita tinggal cabut 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 cabut. Nah ini sorghumnya sudah agak besar, jadi dia merapat persis kayak tanaman jagung, ya kan? Nah, sorghum itu panennya 100 sampai 105 hari bisa dipanen apabila biji 80% sudah mulai mengeras dan sudah mulai menguning. Nah, dia kemudian kalau misalkan ada penyakit bisa disemprot, ya kan? Nah, kegiatan pasca panen, nah ini termasuk bisa penjemuran selama 60 jam atau hingga kadar airnya dia lebih rendah lagi ya 10 sampai 20%. Nah, kalau misalkan dia di bawah itu embrionya dia akan mati. Kalau misalkan di atas itu si bijinya akan menyebabkan busuk, nah, sehingga menimbul bakteri sama jamur, makanya dia bisa busuk. Jadi harus 10 sampai 12%. Nah, kemudian perontokannya dilakukan secara tradisional dengan dipukul-pukul, terus kemudian di atas digabung di kayak orang ketok padi gitu, crok 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 kayak begitu. Nah, terus kemudian disimpan, disimpan, ya kan penyimpannya sederhana aja dengan menggunakan bisa disimpan kayak simpan di tempat dapur, ya sederhana lah intinya kan disimpan aja di dalam karung nanti kan. Nah, ini contoh makanan yang terbuat dari sorghum lah, sebenarnya banyak yang lainnya. Nah, dia dari bijinya, dia juga bisa pengganti makanan, ya kan dipetik, dikering, perontokan, penyiapan, penyosohan, penepungan. Nah, dia akan menghasilkan roti. Nah, kalau misalkan dari biji batang, dia bisa menghasilkan madu, ya kan bisa menghasilkan sirup. Nah, yang manis-manis karena batang sorghum. Dia agak sedikit manis. Nah, oke. Itu sedikit tentang sorghum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.